ya, untuk meringkas karena sering digunakan. Kemudian kita nasabkan isimnya yang semula dia majrur oleh fi, setelah hilang fi-nya dia menjadi mansub. Ya, misalnya ra'aituka fil yaumi menjadi ra'aituka al-yaum, atau masyaitu amamak, ya, asalnya dia masyaitu fi amamika. Kemudian beliau memberikan tambahan faidah bahwasanya zorof makan itu, ya, dia tidaklah mansub kecuali ia mubham, yakni umum. Ya, tempat-tempat yang umum seperti amama, khalfa, yamin, ya, arah-arah mata angin, ya. Ini adalah zorof makan yang mubham. Tidak bisa kita ukur jaraknya, luasnya, ya, di mana awal dan akhirnya tidak kita ketahui. Maka ini bisa mansub. Akan tapi tempat yang dia terbatas, yang spesifik seperti rumah, ya, masjid, kemudian sekolah, ya, kita bisa ukur itu, kita tahu di mana depan, di mana belakangnya, maka yang semisal ini tidaklah mansub, melainkan dia harus dimunculkan huruf fi-nya. Seperti qa'adtu fid dari, qa'adtu fid dari, ya, tidak boleh mengatakan qa'adtu ad-dara karena dia adalah isim makan yang mukhtas. Baik, kemudian babul maf'ul ma'ah kita juga telah lalui pembahasannya. Bedanya dia adalah masdar yang mengandung huruf lam, juga kita hilangkan lamnya sehingga dia mansub. Ikhtisaran sebagai alternatif untuk meringkas, ya, dari maf'ul lahu ini. Dan dia ini masdarnya ini nakirah, ya, asalnya dia nakirah, atau boleh dia ma'rifah dengan cara idhofah. Misalnya farartu minhu makhafata syarrihi, karena masdar yang dia mudhof kepada ma'rifah, dia hanyalah ma'rifah secara lafaz saja, secara makna dia adalah nakirah, ya, sehingga tidak boleh masdar ini bersambung dengan al. Kalau sudah bersambung dengan al, maka dia ma'rifah lafzan wa ma'nan, ya, tidak boleh, harus dimunculkan lamnya. Misalnya farartu minhu lil makhafati. Kemudian maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang terletak setelah wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah itu wawu yang bermakna ma'a. Misalnya qumtu wa zaidan. Hal ini menunjukkan kebersamaan, ya, tidak mengharuskan bahwa maf'ul ini juga melakukan hal yang sama dengan isim sebelumnya. Misalnya qumtu wa zaidan, maka zaid di sini dia hanya membersamai fa'il dalam pekerjaannya, yaitu berdiri, ya, dan tidak diharuskan dia juga berdiri. Nah, ini bedanya dia dengan ataf. Kalau ataf maka menyamakan secara hukum, ya, menyamakan secara hukum. Misalnya qumtu ana wa zaidun, maka zaidun di sini juga dia berdiri, ya, dia berdiri karena wawunya adalah wawul ataf. Nah, itu sedikit atau sepintas kita memurojaah pelajaran sebelumnya. Kita masuk pada bab baru, yaitu babul hal. Babul hal, qala al-musannif rahimahullah, wa hiya mansubatun abadan. Ka qaulika jaa amrun raqiban wa ya'malu fiha al-fi'lu aw shibhu aw ma'nahu wa la takunu illa nakirah wa sahibuha ma'rifatun ghalibah. Wa yajuzu taqdimul hali ala amiliha fi nahwi raqiban jaa amrun. Baik. Hal juga termasuk ke dalam mansubat. Ya, dia termasuk ke dalam mansubat. Disebut juga dengan maf'ul fiha.
Sehingga beliau memberikan definisi hal ini sama seperti beliau memberi definisi terhadap zorof. Ya, antum ingat lagi bab zorof, beliau apa yang beliau katakan? Bab zorof, az-zarfu mansubun abadan. Di sini juga beliau mengulang wahia mansubatun abadan, mengisyaratkan bahwa hal dengan zorof itu memiliki takdir huruf yang sama, yaitu huruf fi. Ya, sama-sama mengandung huruf fi, di mana zorof disebut dengan maf'ul fihi, sedangkan hal disebut dengan maf'ul fiha. Maf'ul fiha, karena hal itu adalah muannas majazi. Ya, dia muannas majazi, sedangkan zorof adalah mudzakkar. Keduanya bermakna fi. Ya, kalau disebut maf'ul fiha artinya adalah hal. Kalau disebut maf'ul fihi artinya zorof. Artinya zorof. Kaqaulika jaa amrun rakiban. Ya, beliau tidak sebutkan apa itu hal, ya, karena memang sasaran beliau adalah pemula. Hal itu adalah dia penjelas apa? Menjelaskan kondisi dari sahibul hal. Menjelaskan kondisi dari sahibul hal. Misalnya jaa amrun rakiban. Amr datang dengan berkendaraan. Dengan berkendaraan. Jadi maji'uhu fi hayatir rukub. Kedatangannya ini dalam kondisi berkendaraan. Dia menjelaskan kondisi Amr rakiban di sini, ya, ketika dia datang, hanya ketika dia datang. Nah, itu bedanya dengan na'at atau sifat. Ya, sifat itu adalah sifat yang senantiasa melekat kepada man'utnya. Kalau rakib atau hal itu sifatnya temporari, yakni dia sementara, muakkatan. Hanya ketika Amr ini melakukan pekerjaannya, ya, hanya ketika dia datang, tidak setiap waktu. Makanya disyaratkan dalam alfiyah dia adalah sifah yang muntaqilah, yakni ghairu lazimah, tidak terus menerus, sehingga waktunya harus sama dengan waktu pekerjaannya. Ya, harus sama. Jangan dikatakan jaa amrun rakiban ghadan. Berbeda waktunya. Karena hal itu waktunya melekat, ya, sama dengan waktu fiilnya. Harus sama dengan waktu fiilnya. Kemudian wa ya'malu fiha al-fi'lu. Apa yang menasabkan hal? Yang pertama adalah fi'il. Ini adalah asalnya. Ya, apa yang menasabkan rakiban yaitu jaa. Dia menasabkan secara langsung. Kemarin dijelaskan bahwa tidaklah fi'il beramal melainkan kepada isim-isim yang melekat pada fi'il tersebut atau yang ditunjukkan oleh lafadznya. Maka rakiban ini adalah menjelaskan kondisi fi'ilnya, sehingga dia mansub dengan sendirinya, yakni dinasabkan oleh fi'il tanpa adanya perantara. Wasyib au syibhuhu, atau yang semisal dengan fi'il. Apa yang dimaksud? Yaitu adalah sifat, ya, sifat seperti isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifah musyabbahah. Ya, ini juga bisa menggantikan fi'ilnya. Bisa menggantikan fi'ilnya. Misalnya amrun zahibun raqiban. Amrun zahibun raqiban. Apa yang menasabkan raqiban? Yaitu zahibun. Zahibun ini isim fa'il, dia adalah syibhul fi'il. Ya, mirip dengan fi'il, sehingga dia juga bisa menasabkan hal. Ya, boleh digantikan dengan apa? Syibhul fi'li. Itu apa? Ismul fa'il, ismul maf'ul, atau sifah musyabbahah. Ya, atau sifah musyabbahah. Atau bisa juga digantikan dengan maknanya, au ma'nahu. Apa yang dimaksud dengan ma'nahu? Yaitu dia yang mirip dengan fi'il dari sisi maknanya.
tapi tidak dari sisi lafadznya. Itu bedanya syibhul fi'li dan ma'nal fi'li. Syibhul fi'li dia mengandung makna fi'il dan huruf fi'il tersebut, seperti zahibun. Zahibun dia bermakna yadhabu. Dari sisi makna dia mengandung makna fi'il, dan dia juga mengandung huruf fi'il. Ya, yadhabu kan terdiri dari dzal, ha dan ba. Zahibun juga demikian. Ada padanya 3 huruf tersebut, dzal, ha dan ba. Ini disebut dengan syibhul fi'il. Adapun ma'nal fi'il, dia hanya mengandung makna fi'il tanpa hurufnya. Misalnya isim isyarah, hadza. Hadza ini dia bermakna asyara, fi'il asyara, tapi dia tidak mengandung hurufnya. Ya, tidak ada huruf shin ataupun misalnya ra, tidak ada dalam lafadz hadza. Maka ini disebut dengan ma'nal fi'il. Misalnya hadza zaidun raqiban. Hadza zaidun raqiban, boleh. Kenapa boleh? Raqiban di sini mansub karena ada hadza. Hadza ini adalah disebut dengan ma'nahu, yakni ma'nal fi'il. Ma'nal fi'li. Atau misalnya syibhul jumlah, boleh juga menggantikan fi'il. Misalnya fil masjidi zaidun naiman. Fil masjidi zaidun naiman. Maka fil masjidi di sini dia bermakna fi'il istaqarra atau wujida. Ya. Boleh juga dia menasabkan hal, ya, menggantikan fi'ilnya, ya, atau yang lainnya. Wala takunu illa nakirah, dan hal ini tidaklah ia melainkan selalu nakirah, ya, selalu nakirah, karena tadi fungsinya adalah menjelaskan, dan setiap yang menjelaskan itu dia berhak untuk nakirah. Dia berhak untuk nakirah. Kita lihat misalnya khabar menjelaskan mubtada, dia nakirah. Kita lihat misalnya tamyiz, ya, dia menjelaskan mumayyiz, dia pun nakirah. Kemudian sebelumnya kita juga telah belajar maf'ul lahu, menjelaskan sebab, dia pun nakirah. Atau minimal secara makna nakirah kalau dia mudhaf kepada ma'rifah. Maf'ul mutlak juga demikian. Darabtu darban, nakirah karena dia menjelaskan fi'il. Jadi setiap penjelas itu berhak untuk nakirah, kata Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan likulli mubayyinin nakirah. Setiap mubayyin, setiap yang menjelaskan, ya, setiap isim yang berfungsi untuk menjelaskan, maka dia nakirah. Karena kalau dia ma'rifah, ya, berat bebannya. Selain dia menjelaskan isim yang lain, dia juga harus menjelaskan dirinya. Apa maksudnya? Misalnya jaa amrun ar-raqiba. Ar-raqiba di sini hal. Kalau dia ma'rifah, dia harus menjelaskan sahibul hal pertama. Kedua, dia harus menjelaskan dirinya sendiri. Ar-raqiba itu alnya ke siapa? Ya, harus dijelaskan. Tapi kalau raqiban saja, dia tidak perlu menjelaskan dirinya, tapi dia hanya menjelaskan sahibul hal saja, maka ini lebih ringan. Itulah sebabnya kenapa Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan statement bahwa setiap penjelas itu harus nakirah supaya bebannya tidak berat. Ya, dia hanya menjelaskan isim yang lain tanpa perlu menjelaskan isim itu sendiri. Wa sahibuha ma'rifah. Wa sahibuha ma'rifatun ghaliban. Adapun sahibul hal, maka dia ma'rifah, ya, yang dijelaskan itu dia ma'rifah. Karena dia tidak perlu menjelaskan yang lain, maka dia lafadznya lafadz yang berat tidak mengapa. Mubtada juga demikian. Ya, dia ma'rifah karena dia dijelaskan. Dia tidak perlu menjelaskan.
Nah, jadi ini hukum asalnya, bahwa hal itu nakirah dan sahibul hal itu ma'rifah. Sama halnya seperti mubtada dan khabar. Asalnya mubtada itu ma'rifah dan khabar itu adalah nakirah. Ya, demikian asalnya. Kalau kita dapati ada hal yang ma'rifah, maka para ulama, ya, jumhur an-nuhat mentakwil dia sebagai nakirah. Misalnya ji'tu wahdi. Ji'tu wahdi, aku datang sendirian. Ya, wahdi di sini dia ma'rifah karena dia mudhaf kepada domir. Maka ditakwil sebagai nakirah, yakni ji'tu munfaridan. Aku datang sendirian. Ya, setiap ada hal yang nakirah maka para ulama menganggapnya sebagai nakirah secara makna. Maka sahibul hal ma'rifah ghaliban menandakan bahwa terkadang sahibul hal juga ada yang nakirah. Terkadang ada sahibul hal yang nakirah. Kapan itu? Ada dalam 3 kondisi. Ada spidolnya? Oh, okay. Sahibul hal nakirah. Kapan itu? Pertama, idza ta'akhkhara. Kalau dia diletakkan setelah hal. Misalnya jaa rakiban rajulun. Nah, ini boleh dia nakirah karena dia letaknya setelah hal. Idza ta'akhkhara. Kedua, idza khussisa. Idza khussisa, yakni kalau dia dikhususkan misalnya oleh sifat. Jaa rajulun karimun rakiban. Nah, ini boleh dia nakirah kalau dikhususkan dengan na'at atau dengan idhofah. Dengan idhofah juga boleh. Misalnya ja'a rajulu madinatin rakiban. Ini juga boleh. Yang terakhir, yang ketiga, idza waqa'a ba'dan nafi awil istifham. Ba'dan nafi awil istifham. Misalnya ma jaa rajulun rakiban. Rajulun di sini nakirah karena sebelumnya ada harfun nafi. Atau istifham, hal jaa rajulun rakiban, hal jaa rajulun rakiban juga boleh. Nah, yang semisal ini boleh asalkan dengan catatan amilnya ini amiluha fi'lun au shibhul fi'li au shibhu fi'lin. Ya, ini syaratnya. Amilnya ini harus fi'il atau shibhul fi'li. Tidak boleh maknal fi'li. Misalnya hadza. Misalnya hadza
Afwan, ini yang ini ya. Maksudnya yang takdim. Amiluha fi'lun aw shibhu fi'lun. Yajuzu taqdimul hal. Nanti akan dibahas ya. Sekalian mumpung berdiri saya jelaskan. Yajuzu taqdimul hal kalau dia fi'lun, amilnya fi'il atau shibhul fi'il. Kalau makna fi'il maka tidak boleh. Misalnya hadza Zaidun rakiban, ya, tidak boleh kita katakan rakiban hadza Zaidun. Nah, tidak boleh mendahului. Nah, ini tidak boleh. Nah, itu sesuai dengan ucapan beliau, wa yajuzu taqdimul hal ala amiliha. Itu poin yang terakhir tadi yang di bawah. Boleh hal itu mendahului amilnya. Syaratnya apa? Kalau amilnya ini adalah fi'il atau shibhul fi'il. Fi nahwi rakiban jaa amrun. Kalau itu adalah makna fi'il, tidak boleh didahulukan hal dari amilnya. Ya, tidak boleh mengatakan rakiban hadza Zaidun. Nah, ini terkait hal. Jika ada hal yang nanti perlu ditanyakan, boleh dicatat. Nah, insyaallah kalau ada waktu kita bahas. Kemudian kita masuk kepada babut tamyiz. Babut tamyiz. Babut tamyiz, at-tamyiz juga dia termasuk ke dalam mansubat. Dan dia juga dinamakan dengan maf'ul minhu. Maf'ulun minhu. Karena dia mengandung makna min, huruf min. Kalau ya namanya at-tafsir indal qudama, seperti Sibawayh di kitabnya tidak ada istilah tamyiz. Karena tamyiz ini termasuk istilah kontemporer ya, namanya tafsir. Kalau disebut tafsir artinya adalah tamyiz. Dan uniknya tamyiz ini tidak seperti mansubat yang lain, di mana di awal sebelum kita masuk ke dalam marfu'at, saya sampaikan atau saya nukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-marfu'at lil umdah wal mansubat lil fadlah wal majrurat mutawassithah bainahuma. Bahwasanya marfu'at itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah umdatul kalam, yakni inti kalimat, dan mansubat itu adalah fadlatul kalam, yakni ziyadah, tambahan. Berbeda dengan tamyiz, bahwa tamyiz itu lafadznya mansub, yakni lafadznya lafadz fadlah, tetapi maknanya adalah makna umdah. Ya, zahirnya dia adalah fadlah, tetapi jiwanya, ya, hatinya ini hati umdah, sehingga tidak boleh kita hilangkan di dalam kalimat. Ya, karena dia secara makna adalah umdatul kalam. Nanti kita akan lihat pembahasannya. Tunsabun nakiratu 'ala tamyiz fi mithli qaulika ahada asyara dirhama wa makukani daqiqa wa hadha ridun dhahaba wa akrim bihi aba wa dhiktu bihi zar'a. Baik, tamyiz itu adalah isim nakirah yang mansub. Ya, seperti tadi saya sampaikan, dia fungsinya adalah yubayyinul ibham, untuk menjelaskan sesuatu yang samar. Maka setiap yang menjelaskan dia berhak untuk nakirah. Ya, dia berhak untuk nakirah. Contohnya ahada asyara dirhaman.
11 dirham. Ya. Kalau kita berhenti di angka ahad asyara, di angka 11, maka tentu akan terjadi kesamaran. 11 apa? Ya, 11 orang, 11 buku, ya, atau 11 apa? Maka kita batasi kesamaran tersebut dengan lafaz tamyiz dirhaman. Nah, ini adalah tafsir, yakni tabyin atau tamyiz, pembeda atau penjelas bahwa yang 11 yang dimaksud itu adalah dirham, bukan rumah, bukan orang, ya, bukan kitab, melainkan dirham. Maka dirhaman ini adalah litabyin al-ibham, untuk menjelaskan kesamaran. Kalau kita berhenti di lafaz ahada asyara. Nah, ini adalah contoh tamyizul adad, ya, tamyiz untuk menjelaskan angka. Setiap angka butuh tamyiz, ya. Kalau tidak maka akan samar, akan rancu, ya. Setiap angka butuh tamyiz. Bahkan di beberapa kitab tamyizul adad itu ada bab tersendiri, karena saking banyaknya qawaid yang perlu kita pahami terkait angka. Kemudian wa makkukani daqiqan. Makkuk, ya, makkuk. Apa itu makkuk? Ini memang salah satu istilah yang mulai pudar di zaman sekarang ini, karena ini adalah istilah, sebetulnya asalnya istilah klasik, ya. Dia disebutkan dalam Gharibul Hadits lil Harabi bahwa makkuk itu adalah ina'un yushrabu bihi wa yukal. Dia adalah wadah atau bejana atau, ya, tempat untuk minum, dan juga biasa digunakan untuk menakar, ya, sebagai takaran. A'lahu dhaiqun wa wasatuhu wasi'. Bagian atasnya ini sempit, tengahnya itu adalah agak lebar sehingga mirip dengan botol, ya, mirip dengan botol. Nah, maka zaman sekarang ini setiap benda yang mirip bentuknya dengan botol disebut dengan makkuk. Misalnya roket. Ya, roket itu bahasa sekarangnya, bahasa modernnya makkuk. Karena atasnya sempit, tengahnya lebar. Kemudian jarum untuk menjahit yang ujungnya ini ada lubang, ya, untuk benang, itu juga disebut makkuk, ya, karena bentuknya yang ujungnya lancip dan tengahnya ini longgar. Kalau di sini yang dimaksud dengan makkuk adalah ismul kail, yaitu alat untuk menakar, daqiq yaitu tepung. Makkukani daqiqon, dua alat takar atau dua takaran, daqiqon yaitu tepung. Sehingga daqiqon ini untuk menjelaskan alat takar apa yang dimaksud, ya. Karena makkuk ini tidak spesifik untuk tepung, bisa digunakan untuk yang lain. Wa hadza ritlun dahaban, dan ini adalah 1 pon, ya, ritl itu atau 1 pon emas. Ini namanya ismul wazan, timbangan, ya, timbangan. Karena pon itu ukurannya gram, ya, sekian ribu gram, 2000, sekitar 2500-an gram. Maka bisa juga tamyiz itu untuk nama-nama berat, ya, yaitu timbangan, berat timbangan. Maka ketiga contoh ini adalah untuk menjelaskan tamyizul dzat atau tamyizul, nama lainnya adalah tamyizul mufrad. Bahwasanya mumayyaznya yang dijelaskan itu adalah isim mufrad. Ahada asyara, makkukani, kemudian ritlun. Ini semua adalah isim mufrad. Nah, 2 contoh selanjutnya beliau ingin memberikan contoh tamyizul jumlah, bahwasanya tamyiz setelahnya ini untuk menjelaskan kalimat sebelumnya. Misalnya dalam ta'ajjub, akrim bihi aban. Akrim bihi aban. Betapa mulianya bapaknya. Ya, aban di sini asalnya dia adalah fa'il dari akrim. Akrim bihi aban. Asalnya apa? Akrim bi abihi. Akrim bi abihi. Itu adalah asalnya. Kemudian dihilangkan mudhofnya abun,
dijadikannya sebagai tamyiz. Dijadikannya sebagai tamyiz. Akrim bihi aban. Asalnya adalah aban, di sini letaknya setelah ba. Asalnya di sini. Akrim bi abihi. Nah, ini asal kalimatnya. Bi abihi. Ya, berarti dia kan asalnya adalah fa'il dari akrim. Contoh lainnya, diqtu bihi zar'a. Nah, ada di kitab ya, diqtu bihi zar'a. Ini pun sama, asalnya dia adalah fa'il. Maknanya adalah dhaqa zar'i bihi. Nah, begini asal kalimatnya. Dhaqa dzar'i bihi. Dzar'an ini dia kita taruh di sini setelah fi'il. Kemudian fa'ilnya jadi mudhof ilaih. Ta ini jadi mudhof ilaih. Dhaqa dzar'i bihi. Ya. Dzar'i apa makna dzar'i? Yani quwwah. Kuwatan. Maka artinya dhaqat quwwati bihi. Aku tidak lagi mampu menghadapinya. Itu arti dhaqa dhittu bihi dzar'an. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa dhaqa bihim dzar'a. Ya, ketika Nabi Lut menyampaikan keluh kesahnya kepada para malaikat yang menjadi tamunya, dia sampaikan dhaqa bihim, yani dhiqtu bihim dzar'a. Aku sudah tidak mampu lagi menghadapi umatku, menghadapi mereka. Ya, maka dzar'an di sini asalnya dia adalah fa'il dari dhaqa. Kekuatanku tidak lagi mampu. Dha'ufa. Dhaqa itu artinya dha'ufa, sudah lemah aku, sudah tidak mampu menghadapi mereka. Dhaqa bihim dzar'a. Sempitlah terhadap mereka. Apa itu yang sempit? Dzar'an, kekuatan, kemampuan, daya. Seandainya dzar'an ini kita hilangkan dan dia mansubah, kira-kira bisa dipahami tidak maknanya? Tidak. Sempitlah terhadap mereka. Apa yang sempit? Apa yang lemah? Tidak bisa dipahami. Maka itulah yang dimaksud dengan tamyiz. Lafzuhu lafzul fadlah wa ma'nahu ma'nal umdah. Ketika mansubat yang lain boleh kita hilangkan kapanpun, maka tamyiz tidak boleh dihilangkan. Ya, tamyiz tidak boleh dihilangkan karena dia umdatul kalam fil ma'na. Dia adalah inti kalimat, dia adalah fa'il, terkadang dia sebagai mubtada. Ya. Misalnya ana aktsaru malan. Ana aktsaru malan. Malan di sini tamyiz. Aku banyak apanya? Hartanya. Dia tamyiz harta di sini malan, tapi secara makna dia adalah umdah, dia mubtada, yakni mali aktsar. Hartaku lebih banyak. Mali aktsaru. Dia mubtada secara makna, sehingga tidak boleh kita hilangkan. Ya. Itulah makna dari kalau Sibawayh menyebutkan dalam kitabnya lafdhuhu yukhalifu ma'nahu. Lafadznya ini menyelisihi maknanya, sehingga tidak boleh dihilangkan, sehingga tidak boleh dia mendahului amilnya. Tidak boleh mendahului amilnya. Kalau hal masih boleh tadi mendahului amilnya.
tamyiz ini sama sekali tidak boleh mendahului amilnya, li'anna lafdhahu yukhalifu ma'nahu. Baik. Sudah adzan? Belum ya? Kita tinggalkan. Makanya di sini Syekh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi tidak menyebutkan sama sekali ya juzu taqdimut tamyiz sebagaimana yang disampaikan di bab hal. Tidak ada, karena memang pada asalnya tidak boleh, ya. Tidak mendahulukan tamyiz dari amilnya, ya. Li'anna lafdhahu yukhalifu ma'nahu. Baik. Kita masuk ke bab terakhir yang akan kita bahas malam hari ini insyaallah, yaitu babul istitsna. Qala al-musannif rahimahullah, idza istatsnaita illa min kalamin tamin muthbat nasabtal mustathna ka qaulika qama al-qaumu illa zaida fa in kana man ghairu muthbat jazal badalu wan nasbu nahu ma qama ahadun illa zaidun wa illa zaida fa in lam yakun tamma amila fihi ma qablahu nahu ma qama illa bakrun. Sekarang masuk ke dalam mustasna, dan dia termasuk ke dalam mansubat. Dan mustasna ini sebagaimana kita ketahui di banyak kitab selalu diperinci babnya, ya, penjelasannya berkaitan dengan adawatnya, adawatul istisna. Karena adawatul istisna ini banyak dan variatif. Ya, ada yang masuk ke dalam huruf, ada yang masuk ke dalam isim, ada yang masuk ke dalam fiil, sehingga berbeda-beda hukumnya antara satu dengan yang lainnya. Kita mulai dari illa karena dia adalah ummu adawatil istisna. Ya, disebut ummu adawatil istisna karena illa tidak ada bab lain kecuali bab istisna. Tidak kita temui illa kecuali dalam istisna. Adapun adawat yang lain masih bisa kita temukan di bab yang lain seperti ghair. Misalnya dalam bab idhofah dia masuk, dalam bab misalnya sifah dia masuk, ya. Kemudian laisa kita masuk dapat di dalam akhwatu kana, ya. Kemudian nanti hasya khala kita di dalam fi'il madhi, dalam huruful jar juga masuk. Adapun illa dia tidak punya bab kecuali bab istisna, sehingga dia disebut dengan ummu adawatil istisna. Idza statsnaita bi illa min kalamin tamin muthbat. Kalau illa digunakan untuk pengecualian dalam kalimat tam, disebut tam, sempurna kalau terpenuhi semua unsur kalimat, ya, di situ. Sehingga ada fiil, ada fa'il, ya. Kalau dia ada maf'ul, ya maf'ul. Kalau dia fiilnya muta'addi. Kemudian muthbat, disebut muthbat kalau dia tidak didahului oleh adatun nafi, yakni kalimat positif, bukan negatif. Ya, bagaimana jika ada mustasna yang sebelumnya ada illa setelah kalimat positif dan sempurna kalimatnya? Nasabtal mustathna, kata beliau, maka wajib hukumnya menasabkan mustathna. Ya, wajib hukumnya menasabkan mustathna. Kenapa? Karena kalimatnya sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, yang tersisa tinggal fadlah, tambahan. Artinya dia harus mansub, ya, karena dia fadlah. Ka qaulika qamal qaumu illa zaidan. Misalnya qamal qaumu illa zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Kita perhatikan, sebelum illa sudah sempurna kalimatnya. Ada fiilnya, ada fa'ilnya. Qamal qaumu, dan fiilnya fiil lazim. Ya, ini namanya kalamun tam, sudah sempurna. Maka tidak ada pilihan lain untuk mustatsna kecuali mansub. Nah, dia adalah fadlah, tambahan, illa zaidan. Illa zaidan. Tidak ada pilihan lain. Ya, dia terletak setelah illa, maka dia mansub. Ya, kita istirahat dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kita lanjutkan babul istisna, yaitu bab tentang pengecualian. Ya, baru saja kita mengetahui satu hukum dari mustasna yang terletak setelah illa pada kalimat sempurna dan positif, maka dia wajib mansub. Wajib mansub. Yang kedua, fa in kana tamman ghairu muthbat. Sekarang kalimatnya sempurna, akan tetapi didahului oleh adatun nafi. Ya, kalimatnya negatif. Maka jazal badalu wan nasbu. Boleh hukumnya dua, ya, ada dua alternatif. Yang pertama badal, artinya dia mengikuti i'rab mustasna minhu, ya, mustasna minhu. Atau boleh juga mansub. Misalnya ma qama ahadun illa zaidun. Ya, kita lihat qama ahadun sudah tam ini kalamnya, ada fiil di situ, ada fa'il, sudah sempurna.
Tapi sebelumnya ada ma. Ya, dan ma ini adalah musuhnya illa. Karena ma adatun nafi dan illa adalah adatul isbat. Adatul isbat. Negatif dengan positif jadi netral dia. Ya. Ma jaa ahadun illa Zaid. Boleh kita perlakukan Zaid ini sebagaimana fadlah pada umumnya, yakni terletak setelah kalimat, ya, jumlah tammah, setelah kalam tam maka mansub. Karena ini kalam tam. Kalau kita melihat dari sisi lafadznya, dia terletak setelah kalam tam, maka dia mansub. Tapi boleh juga kita melihat dari sisi makna, ya, bahwasanya ma di sini adatun nafi dan illa di sini adatul isbat. Maka wujuduha ka'adamiha, adanya tidak adanya sama saja, kita buang saja. Ya, kita buang saja, jadi netral. Jaa ahadun Zaidun, maka di sini badal dia. Ya, jaa ahadun Zaidun. Zaidun di sini jadi badalnya ahadun. Wujuduha ka'adamiha, adanya illa di sini tidak ngefek, tidak ngaruh karena adatun nafi. Ya, adatun nafi. Kita buang saja. Maknya, illanya kita buang, jadi netral dia. Maka ada dua alternatif. Boleh dia mansub kalau kita melihat, ya, dari sisi bahwa dia terletak setelah kalamun tam, maka dia mansub. Boleh juga sebagai badal kalau kita melihat secara makna adanya illa ini sama seperti tidak adanya karena ada ma di situ, adatun nafi. Ya, ada dua alternatif. Fa'ilam yakun tamma. Sekarang hukum yang ketiga. Kalau kalimatnya ini tidak sempurna, artinya ada yang hilang salah satu unsurnya, ada yang hilang. Amila fihi ma qablahu. Maka mustasna di situ menggantikan yang hilang. Menggantikan yang hilang. Yang hilangnya mesti mustasna minhu. Maka dia mustasna ini menggantikan mustasna minhu. Misalnya maqama illa bakrun. Sebelum illa maqama jumlahnya ini ghairu tammah. Kalamnya ghairu tam, tidak sempurna. Kenapa? Karena hanya ada fiil. Mana fa'ilnya? Tidak ada. Maka mustasna menggantikan fa'ilnya. Illa bakrun. Bakrun di sini jadi fa'il. Bakrunnya jadi apa? Jadi fa'il. Kemudian seperti yang tadi, ya, illa sebelumnya ketemu ma, yaudah hilangkan, wujuduha ka'adamiha, ma-nya dibuang, illanya dibuang, jadilah qoma bakrun, ya, jadilah apa? Qoma bakrun. Maka bakrun di sini wajib hukumnya marfu, karena dia fa'il, ya, dia fa'il. Tidak ada opsi mansub. Karena apa? Karena kalimatnya tidak sempurna, ya, kalimatnya tidak sempurna. Maka dia tidak jadi fadlah. Jadinya apa? Umdah. Jadi inti, bukan lagi tambahan dia di sini. Ya, maka yang semisal ini bukanlah termasuk ke dalam mansubat. Ya, dia masuknya ke dalam marfu'at. Masuk ke dalam marfu'at, ya. Nah, inilah tiga hukum mustasna yang terletak setelah illa. Yang terletak setelah illa. Kemudian kita masuk kepada adawat yang lain, yang mana ini adalah akhwatu illa. Wa idza statsnaita bi laisa wa la yakunu nasabta. Kalau dia mustasna setelah laisa dan la yakunu, maka wajib mansub, tidak ada pilihan lain. Nahu qamal qaumu laisa amra wa la yakunu bakra. Ya, kaum itu berdiri kecuali Amr. Amr di sini dia harus mansub,
baik dia sebagai mustasna, yakni laisa di sini adalah huruf harful istisna, maka amron di sini mustasna. Ataupun kalau kita melihat laisa di sini sebagai fi'il naqis, maka amron di sini mansub sebagai khabar laisa. Ya, dua-duanya harus mansub. Baik laisa di sini sebagai huruf atau laisa di sini sebagai fi'il. Ya, tidak ada pilihan lain. Demikian juga dengan la yakunu bakran. Baik la yakunu di sini adalah huruf istisna sama seperti illa, maka bakran di sini mansub sebagai mustasna, atau la yakunu di sini adalah fi'il naqis, maka bakran adalah khabar yakunu. Ya, khabar yakunu. Ya, perbedaan nanti dari sisi i'rab saja. Ya, yang penting dia mansub. Mansubun li'annahu al-mustasna au li'annahu khabar yakunu. Ya. Maka syaratnya untuk laisa dan la yakunu, isimnya ini tidak boleh zahir. Dia harus mustatir. Ya, harus mustatir. Kalau dia zahir, isimnya nampak, maka dia bukan adawatul istisna. Ya, syaratnya isimnya harus mustatir. Tidak terlihat. Dan terkhusus untuk la yakunu, syaratnya lafadznya harus la yakunu. Ya, tidak boleh makana, tidak boleh lan yakuna, tidak boleh lam yakun, harus la yakunu. Harus la yakunu. Ya, kalau lafadznya berbeda maka dia bukanlah adawatul istisna. Baik, kita masuk kepada adawat yang lain. Wa in istathnaita bi ghairin a'rabtaha i'rabal ismil waqi'i ba'da illa wa jararta ma ba'daha. Sekarang ada tul istisna yang lain, yaitu ghair. Ghair ini isim. Ya, dia ada tul istisna yang masuk ke dalam golongan isim. Karena dia isim, maka dia butuh mahal. Ya, butuh kedudukan dalam i'rab. Tidak seperti huruf ataupun fi'il, sehingga dia mu'rab. Ya. Maka disebutkan oleh musannif di sini a'rabtaha i'rabal ismil waqi'i ba'da illa. Dia mu'rab sebagaimana i'rabnya mustasna oleh illa, sebagaimana i'rabnya mustasna oleh illa. Jadi karena dia isim, dia punya mahal, kedudukan. Ya, kedudukannya adalah menggantikan mustasna. Ya, digeser. Ya, dia secara lafaz, ya, secara lafaz apa dia? Secara lafaz dia adalah mustasna, mansub mustasna. Tapi secara makna dia bukan mustasna, dia adalah adatul istisna. Adapun mustasna yang hakiki adalah setelah ghair, yang majrur itu. Wa jararta ma ba'daha, maka isim setelah ghair ini yang sejatinya dia adalah mustasna yang hakiki, dia majrur sebagai mudhof ilaih secara lafaz. Ya. Karena ghair ini termasuk al-asmaul mulazimah bil idhofah, dia harus mudhof, maka setelahnya mesti majrur. Setelahnya majrur. Ya, dia tidak beri contoh di sini. Ya, saya beri contoh. Misalnya kita ikut yang atas ya. Maja'a ahadun. Ghair Zaidin. Ya, kita bandingkan dengan atas. Dia terletak setelah kalam tam. Kalam tam. Maka dia boleh mansub. Ya, menggantikan Zaidan. Ya, menggantikan Zaidan. Di sini kan mansub. Maka ghaira. Karena dia menggantikan mustasna ba'da illa. Atau ya, dia juga bisa marfu.
karena dia menggantikan Zaidun. Ya, ma jaa ahadun ghairu Zaidin. Ya, dia marfu sebagai badal dari ahadun. Jadi ma jaa ahadun ghairu badalnya ghairu Zaidin. Adapun isim setelahnya selalu majrur sebagai mudhof ilaih. Maka ghair di sini i'rabnya bagaimana? I'rab itu identik dengan lafadz. Ya, i'rabnya mustasna. I'rabnya, lafadznya mustasna. Tapi maknanya bukan mustasna. Mustasna di sini nih. Maknanya di adatul istisna. Ya, itu bedanya dengan illa. Bedanya dengan illa. Ya, jadi lafadznya berbeda dengan maknanya. I'rabnya jangan kita katakan adatul istisna. Dia mustasna, mansub. Karena i'rab itu berkaitan dengan lafadz. Ya, berkaitan dengan lafadz. Tidak berkaitan dengan makna. Meskipun kadang-kadang sejalan antara lafadz dengan makna. Ya, misalnya mustasna setelah illa, i'rabnya apa? Mustasna. Maknanya apa? Mustasna juga dia. Berarti sejalan lafadz dengan makna. Kalau setelah illa. Tapi ghair berbeda. Lafadz dengan makna berbeda. Ya. Nah, itu terkait ghair. Ya, dia satu-satunya mustasna atau adatul istisna, ya, satu-satunya adatul istisna yang mu'rab. Kenapa? Karena dia isim. Ya, setidaknya yang disebutkan oleh penulis. Ya, nanti ada siwa juga. Satu lagi, qala al-musannif rahimahullah wa taqulu qama al-qaumu hasha Zaidin wa khala Amrin bil jarri wa in syi'ta nasabta fa in qulta ma khala Zaidan nasabta la ghair nasabta la ghairu. Ya, sekarang adatul istisna yang lain adalah hasya dan khala. Hasya dan khala, dan ini keduanya adalah lafaz mushtarak. Terkadang dia masuk ke dalam huruful jar, terkadang juga masuk ke dalam fi'il madhi. Maka dari itu hukumnya perlu kita perinci. Misalnya qamal qaumu hasya Zaidin. Kaum itu berdiri kecuali Zaid, wa khala Amrin, dan kecuali Amr bil jarri. Lihat, mustasnanya di situ majrur. Kenapa? Karena hasya dan khala termasuk huruful jar. Termasuk huruful jar. Ya, tapi dia bermakna istisna, pengecualian. Wa in syi'ta nasabta, kalau kamu mau, kamu bisa juga menasabkannya. Qamal qaumu hasya Zaidan wa khala Amran. Kalau kita melihat khala dan hasya ini sebagai fi'il madhi, sebagai fi'il madhi, maka Zaidan dan Amran di situ mansub sebagai maf'ul bih. Atau kita katakan mansub sebagai apa? Mustasna. Ya, kalau khala dan hasya ini adalah adatul istisna. Fa in qulta ma khala Zaidan, kalau ditambah dengan ma masdariyah namanya, tidak ada pilihan lain kecuali mansub. Ma khala Zaidan. Kenapa? Karena huruf masdariyah tidak mungkin bertemu dengan huruf jar. Tidak bisa bertemu dengan huruf jar. Maka khala di sini tidak lain, dia adalah fi'il madhi. Ya, karena sebelumnya ada ma al-masdariyah. Nasabta la ghairu. Ya, dia mansub, tidak ada pilihan lain. Ya, kecuali kalau kita, ya, sebagaimana al-Imam Al-Kisai memandang ma di sini huruf zaidah, maka dia majrur. Ma khala Zaidin, itu bacaannya al-Imam Al-Kisai, ma khala Zaidin. Tapi menurut Al-Akhfash, ya, Al-Akhfash, ma di sini tidak mungkin zaidah, dia adalah masdariyah, maka harus mansub. Sehingga Imam di sini lebih memilih pendapatnya Al-Akhfash Al-Awsat. Ya, saya kira itu untuk pertemuan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan. Syukron alal ihtimam. Tidak ada pertanyaannya. Ada satu.
Ya, apakah siwa mirip ghair? Iya, dia isim. Maka dia butuh i'rab. Ya, dia mu'rab sebagaimana ghair. Apa fungsi belajar ilmu balaghah? Nah, ilmu balaghah penting sekali untuk memahami Al-Qur'an karena dia adalah kita melihat setiap kalimat, ya, setiap nusus tanpa ilmu balaghah hanya dari strukturnya saja, tidak akan merasakan keindahannya, tidak akan merasakan dzauqul lughah, yakni tujuan dan keindahan retorika si pengucap. Misalnya dalam Al-Quran adalah kita tidak akan bisa memahami secara spesifik, secara tepat apa yang diinginkan oleh Allah kecuali dengan ilmu balaghah. Kita hanya melihat dari strukturnya saja, ini fa'il, ini maf'ul, makna secara ijmal, secara global saja. Tapi jauh lebih dari itu, kita bisa merasakan keindahannya, dzauqul lughah, misalkan dari takdim, takhirnya, dari hadzafnya dan zikrunnya, kemudian misalnya dari hasrnya, pembatasan, kenapa didahulukan, kenapa diakhirkan, kenapa menggunakan fi'il madhi tidak mudhari, kenapa menggunakan isim tidak pakai fi'il. Itu kan ranahnya balaghah. Ya, ranahnya balaghah. Kalau kita hanya berpegang kepada nahwu dan shorof, qoma zaidun dan zaidun qoma sama saja, tidak ada beda, ya. Maka kita butuh balaghah karena berbeda jauh qoma zaidun dengan zaidun qoma, ya. Ada unsur taukid di situ kalau dia menggunakan jumlah ismiyah, ya. Seperti zaidun qoma, isnadnya 2 kali, ya. Qoma zaidun isnadnya hanya 1 kali, jadi isnadnya adalah menyandarkan fiil kepada fa'ilnya. Qoma zaidun, sudah. Zaidun qoma 2 kali, menyandarkan qoma kepada Zaid sebagai khabar dan menyandarkan qoma sebagai fiil kepada dhamir mustatir yang kembali kepada Zaid. 2 kali isnad disamakan dengan 1 kali isnad, berbeda. Dan ini muncul banyak dalam Al-Quran. Bagaimana kita bisa merasakan makna taukid, ya, kalau hanya bersandar kepada nahwu shorof? Nah, ini ranahnya balaghah. Sehingga penting, tentu ya, tidak semua balaghah seperti yang pernah saya sampaikan di muqaddimah pengantar ilmu bahasa Arab. Tidak semua disiplin ilmu dalam balaghah ini berkaitan dengan nusus syariah tentunya, ya, tidak semuanya. Ya, ini seperti ilmu badi, sebagian berkaitan, sebagian tidak. Ya. Sehingga antum bisa saja. Itu, maaf jika ada kekurangan. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.